Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres. Yang signifikan nggak ada. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Ketika Heksana, Dirut Jiwasraya dijadikan hulu ledak skenario penyelamatan Bakri, ditulis oleh Avan Jaman dari Seward.com. Seperti dilaporkan oleh seorang teman penulis yang demi tulisannya rela menerjang badai COVID-19 agar bisa menjadi pengunjung sidang kasus Jiwasraya. Pada situs berita tersebut diberitakan bahwa menurut BAP terhadap saksi M. Yusuf dari PwC, Direksi Jiwasraya pernah meminta mereka melakukan rekayasa audit keuangan Jiwasraya pada 2018. Permintaan itu berisikan agar PwC membukukan ulang audit Jiwasraya yang memperlihatkan kerugian. Karena permintaan itu tidak sesuai dengan Term of Reference atau TOR sebagai prinsip kinerja perusahaannya bekerja, maka oleh saksi hal itu ditolak. Denial dari Heksana ini menimbulkan tanya. Heksana katakan bahwa dia tidak tahu menahu tentang permintaan itu. Hal yang tentu saja aneh, mengingat dia adalah Direktur Utama Jiwasraya. Saat permintaan itu dibuat, kalau memang benar ada. Maka pertanyaannya jadi begini, benarkah tak ada permintaan tersebut? Saya lebih memilih percaya pada keterangan saksi. Sebab di kemudian hari, Heksana mengumumkan Jiwasraya gagal bayar ke nasabah. Jadi, permintaan itu masuk akal bila dipandang dari sudut waktu Jiwasraya diumumkan setelah gagal bayar. Hanya saja, karena tidak ada bukti konkret, mudah saja hal itu ditolak Heksana, bahwa permintaan itu ada. Sederhananya begini. Anda mengajak seseorang untuk nyulik anak gadis Pak Haji. Tetapi orang yang Anda ajak menolak. Aksi penculikan pun batal. Di kemudian hari, orang yang Anda ajak ini mengaku bahwa pernah diajak Anda untuk nyulik anak gadis Pak Haji. Anda bisa dengan mudah mengelak. Hal itu karena tak ada bukti pendukung. Demikian pun kalau Heksana menolak adanya permintaan tersebut. Ya, masuk akal. Mana ada sih orang yang ingin terlihat baik mau mengakui kalau dia sebenarnya pernah merancang sebuah kejahatan? Jadi, asumsinya adalah permintaan itu benar adanya. Pertanyaannya, untuk apa? Tepatnya, mengapa itu dilakukan? Untuk menjawab itu, pembaca mau tak mau harus membaca kasus Jiwasraya ini secara holistik, tak bisa sepenggal-sepenggal. Bila kasus ini dikaji secara holistik, niscaya semua pasti sepakat kalau biang kerok kehancuran Jiwasraya ada pada Bakri pada era dia menjabat sebagai Menko Perekonomian pada Kabinet Indonesia Bersatu tahun 2004. Sebab, sebagaimana dilaporkan oleh investigasi Tempo, pada 2004, Jiwasraya melakukan repo saham pada sejumlah perusahaan Bakri dan yang terafiliasi dengannya. Repo itu rupanya tak ditebus-tebus juga, yang membuat BPK pada 2007 sampai menerbitkan status disclaimer kepada Jiwasraya. Keuangan Jiwasraya juga tercatat memiliki liabilitas senilai 5,3 triliun pada 2008, ketika Hendrisman dan kawan-kawan yang kini dijadikan tersangka oleh kejaksaan masuk menjadi Dewan Direksi. Dugaan penulis, sejak 2008 sebetulnya Jiwasraya ini sudah dikondisikan sedemikian rupa untuk menutupi fakta kerugian yang terjadi pada era direksi sebelum Hendrisman dan kawan-kawan masuk mengurus. Pertama-tama, dicoba dulu dengan menempatkan ahli asuransi bernama Hendrisman Rahim sebagai direktur utamanya. Harapannya, dengan kecakapannya selaku ahli asuransi, lubang keuangan yang jomplang bisa ditutup. Namun, karena sejumlah solusi halal telah coba ditempuh Hendrisman dan kawan-kawan tak juga berhasil, maka cara terakhir pun dipakai, yakni umumkan saja Jiwasraya gagal bayar. Akan tetapi,
Umumkan gagal bayar pada saat direksi belum melakukan hal yang bisa dipidanakan tentu akan jadi bumerang. Sebab publik pasti akan jadi tahu kalau penyebab kerusakan Jiwasraya saat itu adalah fakta berupa tak tertebuskannya repo-repo saham pada sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan Bakri Group sebelum 2008. Maka, tunggulah saat di mana direksi 2008 sampai 2013 yang kemudian berhasil naik 2 periode hingga 2018 ini melakukan pelanggaran. Kesempatan itu datang saat direksi lempar produk JS Saving Pen yang mana menjanjikan premi yang di luar batas kewajaran yakni 9-13%. Sebuah iming-iming yang di satu sisi sungguh menarik minat jutaan nasabah sehingga rame-rame nyemplungin duit ke Jiwasraya. Namun yang di sisi lainnya jadi beban luar biasa berat bagi direksi untuk membayar klaim premi mereka pada waktunya. Lubang kerugian yang sudah ada sebelum 2008 ditambah dengan kewajiban membayar janji premi yang di luar batas kewajaran sudah barang tentu tak bisa diatasi dengan memainkan saham Jiwasraya pada pasar-pasar saham berstatus blue chip atau LQ45. Alasan inilah yang membuat para direksi ini melakukan apa yang di kemudian hari menjadikan mereka tersangka, yakni memainkan saham Jiwasraya pada pasar saham berstatus high gain, high return. Kalau untung bisa fantastis, kalau rugi bisa seketika semaput. Harap diingat pula bahwa skema PNM dan zero coupon bond demi menutupi lubang kerugian sebelum 2008 sudah coba ditempuh oleh Hendrisman dan kawan-kawan pada 2008-2009. Namun kesemuanya ditolak Menteri Keuangan dengan alasan bahwa keuangan negara saat itu krisis akibat skandal Senturi. Kedua, bahwa Jiwasraya dikondisikan supaya jangan sampai memperlihatkan fakta kerugiannya terjadi sudah sejak sebelum 2008. Bisa pula dinilai dari bungkamnya OJK di hadapan upaya direksi Jiwasraya memainkan saham Jiwasraya pada saham-saham non-LQ45. OJK sebagai lembaga pelindung konsumen pada industri jasa keuangan faktanya tak bersikap menyemprit apalagi menghadap direksi ini berjudi saham Jiwasraya. Maka skema berjudi di pasar-pasar saham beresiko tinggi itu ternyata tak juga mampu menutupi beban tanggungan perusahaan. Cara terakhirlah yang dipakai, yakni umumkan gagal bayar. Apalagi sudah ada calon yang bisa ditersangkakan sebagai penyebab gagal bayar itu, yakni para direksi 2008 sampai 2018, yang mana telah memainkan saham Jiwasraya pada pasar saham yang tidak semestinya. Maka jadi terang benderang kini, mengapa Heksana umumkan gagal bayar Jiwasraya saat faktanya Jiwasraya sebetulnya masih mampu membayar hak nasabah pada 2018. Sebab pada fakta persidangan minggu lalu, terungkap bahwa saat itu Jiwasraya memiliki deposito senilai 1,9 triliun. Belum ditambah hasil penjualan aset berupa Citos beberapa waktu kemudian, yang kalau semuanya ditotalkan, maka Jiwasraya sesungguhnya masih memiliki uang senilai 4 triliun. Sementara kewajiban untuk membayar nasabah pada 2018 itu cuma 802 miliar. Tapi kok malah umumkan gagal bayar sih? Janggalnya di situ. Heksana Trisasongko, Dirut Jiwasraya pasca Hendrisman, bisa melakukan hal sekonyol itu hanya bisa dipahami jika ada kepentingan extraordinary di baliknya. Terkecuali kalau Heksana memang beneran bego bin tolol. Tapi bisa jadi juga Heksana ini korban skenario. Asumsi ke arah itu punya dasarnya. Background Heksana adalah hukum, bukan akuntan atau ekonom secara umum. Sebagai orang hukum, Heksana bisa saja sengaja ditempatkan di Jiwasraya. Tak lain supaya tak mampu melihat dengan teliti kerusakan Jiwasraya ini. Asumsi ke arah itu punya dasarnya. Background Heksana adalah hukum, bukan akuntan atau ekonom secara umum. Sebagai orang hukum, Heksana bisa saja sengaja ditempatkan di Jiwasraya. Tak lain supaya tak mampu melihat dengan teliti kerusakan Jiwasraya ini terjadi karena apa sebetulnya di awal. Taunya cuma ada pelanggaran,
akan ada pasal yang siap dijeratkan. Rasional tidaknya asumsi ini perlu diuji. Akan benar asumsinya bahwa Heksana adalah korban dari sebuah skenario besar. Jika Heksana beneran tidak tahu menahu soal permintaan rekayasa audit keuangan Jiwasraya pada PwC tahun 2018 seperti disinggung di awal tadi. Namun, posisinya sebagai direktur utama yang mengaku tidak tahu menahu soal itu menimbulkan tanda tanya juga. Jadi, asumsi ini tentu saja jadi lemah. Sebagai gantinya, Heksana justru tahu dan karena background dia hukum, dia tahu persis mana celah yang sangat empuk untuk dijadikan jerat bagi para tumbal demi selamatkan pihak tertentu. Saat Jiwasraya sudah saatnya untuk diumumkan telah gagal bayar, Heksana ini korban atau turut berperan sebagai aktor pembantu lancarnya jalan skenario tak begitu penting. Yang jelas, pengumuman gagal bayar yang dia lakukan telah menimbulkan implikasi serius dan sistemik. Akibat pengumumannya itu, para nasabah akhirnya ramai-ramai menarik investasinya. Padahal yang namanya industri jasa keuangan, baik bank, koperasi, maupun asuransi, semuanya berjalan di atas prinsip kepercayaan. Ketidakcakapan Heksana jelas terlihat bila merujuk pada fakta pada tahun 2018. Total klaim premi nasabah hanya 802 miliar, sementara saat itu Jiwasraya masih punya saldo deposito senilai 1,9 triliun. Bego apa tolol Heksana ini? Akibat lain dari pengumuman itu adalah saham-saham Jiwasraya pun dijual ramai-ramai oleh para pemiliknya. Hukum ekonomi berlaku bahwa apabila ketersediaan bahan banyak, maka harga pasti terjun bebas. Demikian pula ini, harga saham Jiwasraya wajar kalau sampai ke titik nadir, karena hampir semua pemilik saham di Jiwasraya pada ramai-ramai menjualnya. Lagi-lagi, Heksana ini bego apa tolol ya? Akibat diumumkan gagal bayar, otomatis semua produk yang dijajakan Jiwasraya tak satu pun yang laku dijual. Padahal di mana-mana asuransi itu hidup dari jualan premi dan investasi. Karena tak ada yang terjual produknya, maka dengan sendirinya pemasukan untuk Jiwasraya pun terhenti seketika. Lalu karena terhenti, giliran berikutnya, meski misal kewajiban Jiwasraya untuk mencairkan premi nasabah 2018 sebesar 802 miliar bisa dibayarkan, setelahnya pasti tetap juga macet. Memangnya mau ditalang pakai duit neneknya? Kuat berapa? Jadi, dia ini beneran jago atau tolol? Dia aktor pembantu atau korban skenario? Yang jelas kini kasus Jiwasraya bergulir di pengadilan tipikor dengan menyisakan sejumlah kejanggalan yang sulit ditutup-tutupi. Pihak kejaksaan pun jadinya terlihat menggiring-giring kasus ini bukan lagi berdasar pada fakta yang terjadi sebenarnya. Pertanyaannya, mengapa kejaksaan pada mendadak seperti amnesia? Pertanyaan ini tak perlu ada jika asumsinya benar bahwa sejak lama Jiwasraya ini dikondisikan rusak. Namun siapa perusaknya jangan sampai ketahuan, apalagi kecokok aparat. Caranya, jeblosin saja para tumbal. Toh para tumbal pun telah dikondisikan pula sedari jauh hari untuk melakukan pelanggaran investasi. Jadi, sepertinya kejaksaan jadikan Hendrisman dan kawan-kawan yang kini jadi terdakwa di pengadilan dalam kasus ini hanyalah kamuflase semata. Seolah keadilan benar-benar hendak ditegakkan. Aslinya, ini cuma drama dari skenario yang sudah lama disusun. Sudah sejak 2008. Selamatkan Bakri dari kebangkirannya. Benarkah dugaan ini? Biar waktu saja yang akan membuktikannya. Maka, supaya dugaan tersebut lekas terbukti benar atau salah, publiklah yang diminta terlibat aktif mengawal kasus ini. Makanya, saya amat salut dengan teman-teman penulis di Siwet dan Kompasiana. Antara lain seperti pada artikel